Kamu sadar gak sih, selama ini kita hidup kayak sambil digandeng tangannya. Saat kita sekolah, kita selalu digandeng. Dari TK kamu lanjut ya 6 tahun di SD. Habis itu lanjut lagi 3 tahun di SMP. Oh, udah selesai SMP, kamu lanjut lagi ya 3 tahun di SMA. Ada step by step yang jelas. Bahkan kalau ujian pun, guru kamu juga kasih tahu yang mana yang harus kamu pelajari. Kamu udah tahu ke depannya gimana karena kamu udah ada jadwal sekolah. Kamu udah tahu, udah ada sistemnya. Tapi ketika kamu udah lulus sekolah, udah nggak ada yang gandeng tangan kamu lagi. Udah nggak ada sistem atau struktur yang jelas. Kamu nggak ada petunjuk step by step untuk pandu kamu. Kamu udah bener-bener bebas mau ngapain, tapi justru kebebasan itu yang bikin kamu takut dengan masa depan kamu. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas kebiasaan-kebiasaan yang bisa kamu terapin setiap hari untuk bikin hidup kamu lebih seru. Tapi gimana kalau kamu nggak bisa terapin kebiasaan itu karena selama ini kamu merasa tertekan, kamu takut dengan masa depan kamu overthinking terus karena kamu merasa diri kamu belum siap, kamu nggak tahu ke depannya bakal gimana, kamu nggak bisa prediksi. Jadi, video ini khusus untuk kamu yang takut dengan masa depan. Tentu aja yang akan aku share di video ini bukan asal comot dari ChatGPT, tapi melainkan berdasarkan praktek, pengalaman, dan observasi aku sendiri. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, kamu pasti akan tahu. You will know what to do when you get there. Pasti kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan ketika masa itu datang. Kamu sering khawatir mikirin masa depan kamu. Aduh, gimana ya kalau udah lulus sekolah? Gimana nanti kalau udah lulus kuliah? Aku salah ambil arah nggak ya? Gimana nanti kalau ketemu orang baru? Gimana nanti kalau aku kelihatan bodoh di depan orang? Shush, girly, you will be fine. You will know what to do when you get there. Kamu akan baik-baik aja. Pasti kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan ketika masanya datang. Kamu pasti akan tahu berdasarkan insting, pengetahuan, dan pengalaman kamu. Sekarang ya memang kamu nggak akan tahu nanti 5 tahun ke depannya akan ada apa. Begitu juga kamu, tapi versi 5 tahun yang lalu, kamu nggak tahu sekarang tuh kamu akan kayak gimana. Yet, here you are, doing fine. Tapi kamu baik-baik aja tuh, kamu masih di sini. Coba kamu pikirin deh, udah berapa kali kamu khawatirin terhadap momen tertentu, tapi ternyata akhirnya baik-baik aja, kamu bisa lewatin. Malahan, kamu jadi tambah pengetahuan dan pengalaman lagi. Memang ya, versi kamu yang sekarang gak bisa hadepin masalah di 5 tahun ke depan nanti. Tapi tentu aja, versi 5 tahun ke depan kamu akan berbeda dari versi kamu yang sekarang. Dan tentunya itu adalah hal yang bagus. Emang kamu mau sama aja kayak versi kamu 5 tahun yang lalu? Kamu versi 5 tahun ke depan pasti akan lebih kuat, lebih pinter, lebih pengalaman, lebih kompeten, lebih percaya diri, lebih berani. Kamu pasti akan berprogres lebih baik lagi. Dan versi kamu 5 tahun ke depannya pasti bisa hadepin masalah apa aja yang kamu takutin sekarang. Overthinking comes from a lack of self-trust. Kamu overthinking karena kamu gak percaya dengan dirimu. Jadi saran aku adalah, kamu harus inget-inget lagi momen-momen sebelumnya. Kamu sering banget takutin momen tertentu, tapi ternyata kamu bisa lewatin. Semuanya baik-baik aja, kamu bisa tuh hadepin. Jadi kalau kamu mulai khawatir lagi, kamu ingat aja. Nanti ada momen dimana kamu akan lihat masa ini, dan ingat kalau kamu tuh berhasil menghadapinya. Progres adalah sesuatu yang personal. Oke, kamu tahu, kamu versi kedepannya pasti akan lebih baik daripada versi kamu yang sekarang. Tapi tetap aja rasanya tuh progres kamu lambat banget. Apalagi kalau dibandingin dengan progres orang lain seumuran kamu. Terus kamu jadi lebih tertekan lagi. Kamu merasa kamu selama ini buang-buang waktu. Dan kalau kamu mau bergerak pun rasanya lambat banget geraknya. Dan jujur aja, itu aku rasakan selama 1 tahun ini. Tapi ini harus kita ingat berkali-kali. Progres adalah sesuatu yang personal. Progres gak selalu bisa kamu track. Progres tuh gak bisa selalu kamu quantify, kamu nilai pakai angka. Kadang progres itu bukan sesuatu yang bisa kamu lihat, jadi kamu lupa betapa jauhnya progres kamu. Contohnya, selama 1 tahun ini aku dedikasiin untuk belajar personal branding. Tapi ini aku udah 8 bulan upload di YouTube, dan ya progresnya sekian-sekian. Kalau menurut standar yang aku terapin ke diri sendiri, aku merasa seharusnya progres aku bisa lebih jauh lagi. Tapi, yang aku lupa ukur adalah progres yang gak bisa aku lihat, yaitu development karakter aku. Aku yang introvert, gak berani ngomong depan kamera, gak pandai bicara. Sekarang lihat aku. Aku lebih pede depan kamera, aku gak sebelibet dulu. Aku lebih berani menjelajah dunia luar, aku lebih berani ngutarain opini aku, udah gak begitu bergantung dengan opini orang lain. Itu progres yang jauh kalau dibandingin dengan Lizzie 1 tahun yang lalu. Dan begitu juga dengan kamu.
Mungkin kamu belum setalenta yang kamu harapkan. Mungkin kamu belum sepintar yang kamu harapkan. Mungkin target kamu belum tercapai. Tapi progres itu tetap ada. Pasti ada. Jadi kamu tenang aja, mungkin progres kamu nggak terasa dan progres kamu nggak bisa dilihat, tapi kamu tetap berprogres. Dan udah pasti ke depannya kamu akan lebih pinter, lebih bertalenta, lebih skillful, lebih berpengalaman, lebih kompeten, dan udah pasti kamu bisa menghadapi masalah yang akan datang nanti. Yakini itu. Nyaman dengan perasaan gak nyaman. Kita jujur aja, kita takut karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Situasinya nggak familiar, nggak seperti yang kita kenal biasanya. Kamu nggak bisa prediksi, jadi rasanya nggak nyaman. Tapi pernah nggak sih kamu coba ubah perspektif kamu? Kamu nggak tahu ke depannya gimana, berarti ada infinity kemungkinan di depan kamu. Bisa aja kamu dapat pekerjaan impian kamu. Bisa aja tiba-tiba kamu punya bisnis. Bisa aja kamu bangun komunitas kamu sendiri. Bisa aja kamu belajar suatu skill yang bener-bener mengubah hidup kamu. Itu keren banget gak sih? Semua itu bisa terjadi loh. Kamu jangan lihat ketidaktahuan ini kegelapan di mana kamu gak bisa lihat apa-apa. Tapi kamu coba lihat kegelapan ini seperti potensi. Banyak sekali potensi hal baik akan terjadi ke kamu. Dan aku bukan asal bilang, ayo jadi orang positif dan semuanya akan baik-baik aja. Karena kita beneran jujur-jujuran aja di sini. Kita akui aja kalau perasaan gak nyaman itu mungkin akan tetap ada. Walaupun kedepannya terjadi hal baik ke kamu, tapi pasti perasaan gak nyaman itu akan muncul lagi. Kamu tahu kan kenapa? Karena seiring waktu, kamu harus terus keluar mulu dari zona nyaman kamu. Mau gak mau, kamu harus terus perbesar zona nyaman kamu. Ya memang hidup kayak gitu. Tapi gimana kalau ketidaknyamanan ini sesuatu yang positif, bukan suatu hal yang buruk? Kamu gak nyaman karena kamu lagi belajar. Dan bukannya belajar itu adalah hal yang baik. And I know, the more you learn, the more you feel stupid. Semakin kamu belajar, malah kamu merasa kamu makin bodoh. Tapi ya memang belajar kayak gitu. Karena kamu mulai sadar betapa banyaknya ilmu yang belum kamu ketahui. Dan itu adalah langkah pertama kamu belajar. Awareness, kesadaran diri. Kesadaran diri kalau kamu masih bisa belajar. Jadi perasaan gak nyaman itu normal. Kamu gak sendiri. Aku, kamu, dan teman-teman yang lainnya pasti juga alami. Jadi kamu harus biasain nyaman dengan perasaan gak nyaman itu. Serahin kekhawatiran kamu ke Tuhan. Kamu bebas cerita apa aja ke Tuhan. Kamu ceritain situasi kamu sekarang seperti apa, dan kamu ceritain aja apa yang kamu takutin. Kamu boleh cerita ke Tuhan layaknya cerita ke sahabat kamu. Dan kamu harus ingat ini. Tuhan gak akan biarin kamu jatuh sampai nyentuh tanah. Because God is your safety net. Tuhan adalah pengamannya kamu. Jadi kamu cukup do your best and let God do the rest. Kamu do your best aja, kamu lakuin sebisa kamu, dan sisanya yang di luar kontrol kamu, kamu serahin ke Tuhan. Dan kalau kamu masih merasa takut atau khawatir, walaupun kamu udah ceritain itu semua ke Tuhan, jujur aja menurut aku kamu harus lebih bisa menghargai Tuhan. Karena kalau kamu benar percaya kalau Tuhan itu adalah penyelamat kamu, provider kamu, pelindung kamu, kenapa kamu masih bersikeras untuk berpegang kepada hal yang di luar kontrol kamu? Kamu punya iman, bukan berarti kamu beneran yakinin semuanya itu nggak akan ada masalah, semuanya akan lurus-lurus aja. Tapi iman tuh lebih kayak, even if, walaupun kalau ada masalah ke depannya, aku akan baik-baik aja karena aku punya Tuhan. Di Alkitab Philippians 4 verse 6 and 7 mengatakan, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Atau dalam bahasa Indonesianya, Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal sampaikanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dengan Kristus Yesus. Be anxious for nothing. Jangan khawatir tentang apapun. Bukan berarti kita nggak boleh pernah merasa khawatir. Kita manusia. Tapi kalimat ini mengajarkan untuk kita berserah ke Tuhan. Kamu serahin kekhawatiran kamu dalam bentuk doa dan ucapan syukur. Jangan biarin anxiety mengontrol hidup kamu. Karena udah pasti kamu akan capek. Dan bagian, and the peace of God which surpasses all understanding, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu beneran ngena banget di aku. Aku gak mau cerita terlalu spesifik, tapi intinya dulu aku merasa aku gak bisa damai karena lingkungan keluarga aku.
Aku mikir aku juga mau punya keluarga yang adem ayem, gak ada kekhawatiran, aman-aman aja. Dan dulu aku sering bertanya-tanya ke Tuhan, hidup aku cuman sekali, tapi kenapa aku ditempatin di lingkungan yang dimana aku merasa aku gak bisa damai. Tapi justru dari situasi tersebut, aku bisa punya bisnis sendiri, aku bisa punya kantor sendiri, aku bisa bikin kebebasan aku sendiri. Kedamaian yang Tuhan kasih ke aku, itu di luar akalnya aku. Awalnya yang aku merasa ini gak masuk akal, ini gak adil. Ternyata rencana Tuhan tuh memang di luar ekspektasi aku. Melebihi apa yang aku pikirkan. Jadi untuk kamu yang khawatir, kamu takut sama masa depan, aku mau bilang aja, kamu bisa memilih bagaimana cara kamu bereaksi terhadap situasi ini. Kamu bisa milih antara kamu pegang terus kekhawatiran itu dan capek sendiri, atau kamu serahin ke Tuhan. Sekarang memang kelihatannya nggak masuk akal, atau bahkan menurut kamu nggak adil. Tapi imani, kesejahteraan Allah melampaui segala akal. Rencana yang Tuhan punya untuk kamu, itu akan di luar ekspektasi kamu. Imani itu. Homework! Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini aku mau kamu journaling atau komen di kolom komentar. Kapan momen yang dulu kamu takutin terus, kamu pikirin terus, tapi ternyata baik-baik aja. Ternyata kamu bisa hadepinnya dan gak seserem yang kamu bayangkan. Aku mau kamu bener-bener refleksiin itu karena itu adalah bukti nyata. Jadi kalau kamu khawatir lagi, ingat, you will know what to do when you get there. Tentunya, semua yang aku omongin di video ini percuma. Kalau kamu gak ada usaha, kamu lempeng-lempeng aja. Bahkan kemalasan kamu gak bisa tertolong oleh afirmasi. Percuma kamu terapin afirmasi, kamu nonton video-video motivasi, kamu afirmasiin, aku pintar, aku pekerja keras, aku konsisten. Tapi ternyata kamu males. Sama aja bohong. Jadi di video selanjutnya, aku akan spill satu kebiasaan yang aku terapin selama ini yang aku yakin bisa membantu atau bahkan mengubah hidup kamu secara instan lebih baik. Dan ini bukan clickbait. Kalau kamu penasaran itu apa, kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you dan kita akan ketemu lagi di video itu. Thank you guys!